Firaun itu punya karakter. Apa yang ada di dalam hatinya hari itu dikeluarin. Apa yang ada di dalam pikirannya hari itu dikeluarin. Kalau hari itu dia pengen bunuh, bunuh. Pengen bunuh orang, bunuh. Pengen ngomong A, pengen ngomong B. Dia gak pedulikan orang yang diajak bicara itu sakit atau tidak hatinya. Dia tidak lagi mampu atau tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Makanya Musa alaihissalam ketika ia diperintah Allah untuk menghadap Fir'aun, Musa diajarkan untuk berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbis rahli sadri. Itu doa yang pertama itu. Dia minta kepada Allah agar hatinya dilapangkan. Supaya apa? Supaya apapun yang dia dapatkan dari Fir'aun itu tidak menyebabkan ia akhirnya melakukan tindakan yang buruk. Jadi tetap tenang. Kenapa? Lapang hatinya. Kita pun demikian, Ibu. Namanya juga hidup, namanya juga bertetangga, namanya juga bersosialita, berhubungan dengan orang banyak. Jangankan dengan orang yang tidak dikenal, dengan saudara kandung kadang-kadang kita sering merasakan sakit. Kakak si kakak, tapi ya jangan gitu-gitu banget kalau ngomong tuh kan. Padahal ucapan kakak sendiri itu sering buat hati sakit. Ibu si ibu, tapi ya jangan gitu-gitu amat atuh kalau ngomong sama anak. Anak bisa sakit hati sama ibu. Sama juga siapapun itu. Nah, maka Allah ajarkan doa yang juga diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita umatnya. Satu doa yang dibacakan Musa alaihissalam ketika ia diperintah untuk menghadap Fir'aun. Apa kalimat pertamanya? Minta agar dadanya dibuat lapang. Orang yang dadanya lapang tinggal di tempat yang sempit akan lapang. Kalau orang yang dadanya sempit tinggal di tempat yang luas, jadi apa itu? Sempit. Jadi yang menyebabkan tempat tinggal kita luas itu adalah hati. Buat hati menjadi lapang. Buat dada kita menjadi lapang. Insya Allah dengan luasnya hati, dengan lapangnya dada, masalah sebesar apapun bisa diatasi. Seperti yang tadi saya berikan contoh. Kalau kita berada di lapangan bola yang luas, kita di pojok. Sementara ada 3 sudut lainnya kan, pojok. 3 pojok yang lainnya itu ada sapi di situ, ada kambing, barangkali juga di situ ada binatang yang berbisa, ada ular. Tapi karena tempatnya luas, kita tidak akan merasakan takut. Luas, jaraknya jauh. Tapi kalau hati yang sempit, seperti seseorang berada di kamar mandi. Jangankan ada kambing di kamar mandi, ada kerbau, ada ular, ada kecoa satu saja sudah paniknya luar biasa itu. Jerit-jerit gak karuan. Kenapa? Sempit. Nah, buat hati kita menjadi lapang. Bagaimana cara membuat hati menjadi lapang? 1, berdoa kepada Allah. 2, tingkatkan akidah atau tingkatkan ketauhidan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah. Yang keempat, ikhtiar sesuai dengan tuntunan sunnah, bermuamalah sesuai dengan tuntunan sunnah. Di samping tentunya kita balut semua itu dengan ibadah yang sahih, ibadah yang benar. Jadi tidak pedulilah kita itu orang mau ngomong apa, wong hati kita lapang. Selama hati lapang, omongan apapun gak akan berpengaruh pada kita itu. Kalau hati lapang, seburuk apapun yang kita dapatkan gak akan berpengaruh itu. Kenapa? Karena lapang hati. Tapi kalau sempit, masalah segede kutu aja udah bikin stres itu. Padahal masalahnya cuma sebesar kutu, bikin stres. Nah, maka yang dilakukan tadi berdoa. Yang kedua adalah meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah, meningkatkan keyakinan kita kepada Allah. Apa contohnya? Misalnya kita dalam kondisi hati lapang tapi dompet cekak, barang-barang sembako naik, ya kan?
Kemarin beras masih sekian, sekarang sudah sekian. Kemarin gula masih sekian, sekarang sudah sekian. Kok makin hari barang-barang pokok itu makin naik harganya. Perhatikan kalau hati lapang, dan salah satu jalan untuk kita membuat hati kita menjadi lapang adalah dengan meningkatkan ketauhidan kita kepada Allah. Meningkatkan tauhid itu berarti meningkatkan keyakinan. Tidak usah khawatir, karena Allah yang memberikan kita rizki dan Allah yang memberikan kita kehidupan. Sebesar apapun kebutuhan hidup kita, kalau kita yakin dengan yang memberikan rizki, pasti akan ada jalan keluar, pasti akan ada solusi. Rumusnya begini, dulu waktu kita punya uang, harga-harga barang murah, sehingga kita bisa membeli harga-harga yang murah tersebut dengan rizki yang Allah berikan. Jadi dulu nih misalnya harga sembako murah, terus Allah berikan kita rizki sehingga kita bisa membeli sembako yang murah tadi dengan rizki yang Allah berikan. Nah sekarang ketika harga-harga barang naik, sembako naik, yakini Allah juga yang nantinya akan memberikan kita rizki sehingga kita bisa membeli harga-harga sembako yang mahal tadi dengan rizki yang Allah berikan. Itu rumusnya. Dulu kita mudah menjalani kehidupan karena Allah memberikan kemudahan. Sekarang kita merasa kesulitan menjalani hidup, nggak usah khawatir, sebentar lagi juga Allah akan memberikan kemudahan. Bukankah kita pernah dulu punya masalah akhirnya selesai? Ada nggak di antara kita yang tidak punya masalah? Nggak ada, pasti ada. Baik tahun lalu, 2 tahun yang lalu dan sebagainya. Nah pada saat kita punya masalah, selesai nggak masalah itu? Siapa yang menyelesaikan? Allah subhanahu wa ta'ala lewat petunjuk. Sekarang ketika kita sedang menghadapi masalah apapun itu, pasti Allah juga yang nantinya akan memberi petunjuk. Nah maka dari itu untuk membuat hati lapang, salah satu yang harus dilakukan adalah meningkatkan ketauhidan, keyakinan. Nah yang kedua, bermuamalahlah sesuai dengan sunnah. Bermuamalah, melakukan hubungan silaturahim dengan saudara kandung, paman, bibi dan sebagainya. Kemudian membina ukhuwah Islamiyah dengan tetangga dan sebagainya. Laksanakan muamalah sesuai sunnah. Kalau berbisnis, berbisnis yang jujur, berbuat yang benar. Lalu ini juga yang paling penting, balut semuanya itu dengan aktivitas ibadah yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Maka hidup akan aman sebab hati menjadi lapang. Jadi saat ini yang diperlukan oleh umat Islam untuk bisa selesai dari masalah adalah melapangkan dada. Lapangkan dada kita ini, berdoa meminta kepada Allah agar dilapangkan dadanya, minta berdoa kepada Allah agar kita memiliki nilai tauhid yang lurus, yang benar, yang kokoh seperti pondasi bangunan tauhid itu. Terus tingkatkan kualitas ibadah, tambah lagi kuantitasnya. Yang terakhirnya itu atau balut semua itu dengan melakukan amalan-amalan muamalah yang sesuai dengan tuntunan sunnah. Sudah, insyaallah hati menjadi lapang dan masalah akan mudah bisa kita selesaikan sebab ada Allah.